Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Profesor Weni Karolin, selaku perwakilan dari Pemkot Palangkaraya. Yang terhormat, Ibu Grace Titania, selaku perwakilan dari warga suku Dayak. Yang terhormat, Ibu Serlina, selaku perwakilan dari warga suku Madura. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa. Runcang atau Rumah Bincang kali ini akan membahas mengenai Perang Sampit di tahun 2001 yang masih membekas dalam ingatan kita hingga saat ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Deborah Stefani selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara kita. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit penggambaran mengenai kronologis dari Perang Sampit, kemudian akar permasalahan dari Perang Sampit dan juga penyelesaian konflik dari sisi masyarakat yang akan dipaparkan oleh Ibu Serlina dan juga Ibu Grace. Kemudian penyelesaian konflik dari sisi pemerintah yang akan dibawakan oleh Ibu Weni selaku Pemkot Palangkaraya. Kemudian juga solusi yang akan dibawakan oleh Ibu Netania selaku profesor dari Universitas Tanjung Pura, dan terakhir kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya selaku MC. Oke, jadi ada beberapa peraturan atau rules and procedure yang harus sama-sama kita patuhi demi kenyamanan runcang ini berlangsung. Yang pertama, para peserta diharapkan untuk senantiasa mematikan mikrofonnya sebelum diperkenankan berbicara. Yang kedua, para peserta dapat tetap mengaktifkan kamera. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk merename sesuai dengan ketentuan nama lengkap _ asal daerah. Oke, kita akan mencoba melihat terlebih dahulu bagaimana penggambaran kronologis Perang Sampit. Jadi pada Minggu dini hari di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padatkarya. Nah, kemudian di jam 8 pagi, sejumlah warga Madura itu mendatangi rumah Timil, orang Dayak yang diduga sebagai pelaku. Dan di tanggal 19 Februari 2001, ditemukan sejumlah jasad atau potongan badan di berbagai sudut Kota Sampit. Dan saat itu pihak kepolisian juga sudah ikut campur tangan. Dan di tanggal 20 Februari, sejumlah besar warga Dayak itu berdatangan ke Kota Sampit dari wilayah-wilayah atau kota-kota lainnya. Nah, jadi Komnas HAM mencatat bahwa dalam Perang Sampit ini ada sekitar 400 jiwa korban yang tewas, atau ada juga 583 rumah yang habis terbakar selama peperangan ini berlangsung. Nah, kemudian para peserta mungkin telah bertanya-tanya ya, memangnya mengapa suku Dayak dan suku Madura ini bisa tersulut emosi sehingga akhirnya terjadi pembantaian. Kita akan mencoba mengulik akar permasalahannya dengan mencoba mendengar dari dua perspektif warga. Yang pertama kepada Ibu Grace, selaku warga Dayak yang turut menjadi saksi kejadian selama Perang Sampit ini berlangsung. Bisa diceritakan, Bu, bagaimana permasalahannya? Iya, halo Bu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Bu Grace. Iya, baik. Mungkin saya jelaskan sedikit ya Bu, bagaimana sih akar permasalahan sehingga Perang Sampit ini dapat terjadi. Nah, tapi sebelumnya, hal yang mungkin saya mau bagikan yaitu sebelumnya sebenarnya sudah pernah terjadi ya pertikaian antara kami warga Dayak dan juga dengan orang Madura seperti itu. Kemudian juga disertai dengan adanya nilai-nilai yang berbeda yang kami anut sehingga sangat mudah gitu terjadi perpecahan ataupun konflik di antara dua kelompok ini seperti itu. Nah, jadi kalau dari pihak kami sebagai masyarakat Dayak, sebenarnya Perang Sampit ini dimulai pada saat adanya pembakaran rumah. Salah satu kami dari masyarakat
Dayak yang diduga dilakukan oleh orang Madura seperti itu. Nah, kami sebagai masyarakat Dayak yang merupakan tuan rumah, pasti kami cukup marah, merasa tidak dihargai, merasa dihina, sehingga di saat itu kami cukup marah dan cukup emosi pada itu. Kemudian juga disusul dengan adanya pembunuhan oleh masyarakat Madura kepada salah satu masyarakat Dayak. Nah, hal inilah yang memicu konflik Sampit ini mulai terjadi seperti itu. Nah, kemudian juga pada saat itu ada provokator yang kami tidak tahu ternyata itu adalah masyarakat Dayak begitu, masyarakat dari kami sendiri. Sangat disayangkan ya sebenarnya, tetapi itulah yang terjadi. Nah, provokatornya akhirnya semakin menyebabkan konflik di Sampit ini semakin meluas, semakin menyebar, semakin memperparah seperti itu. Nah, sehingga pada saat itu juga kami dari masyarakat Dayak kemudian melakukan ada satu ritual ya yang kami percayai, yaitu ritual pemanggilan Panglima Burung. Nah, siapa Panglima Burung ini? Kami mempercayai bahwa Panglima Burung ini adalah penunggu atau penjaga kami bagi orang Dayak. Sehingga setelah ritual ini dilakukan, nah disitulah terjadi puncak perang Sampit, yaitu adanya pembunuhan warga Madura secara besar-besaran seperti itu. Dengan cara apa? Pemenggalan kepala seperti itu ya. Nah, mungkin peristiwa ini cukup terkenal mungkin di beberapa tempat juga di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu Ibu Deborah. Baik, terima kasih untuk Bu Grace dalam penjelasannya. Kita coba beralih terhadap perspektif Ibu Serlina selaku warga Madura. Bagaimana dari pandangan Ibu ketika melihat permasalahan ini secara langsung pada saat itu, Bu? Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih buat waktu yang telah diberikan. Ya, kami dari orang Madura sendiri, kronologi yang saya lihat saat kejadian perang Sampit ini sebenarnya kami orang Madura pertama kali datang di Kalimantan itu di tahun 1930. Jika dilihat dari sejarah, saat itu pemerintah kolonial membuka kebijakan transmigrasi terbesar di Indonesia. Nah, kami dari Jawa Timur, orang Madura, akhirnya bertransmigrasi ke Kalimantan. Nah, hingga awal tahun 2000, kami orang Madura akhirnya membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Dan itu bisa dibilang populasi yang tidak sedikit. Nah, sepanjang kami berada di situ, benar yang seperti dibilang oleh Ibu Grace, bahwa kami memang sering terjadi ada gesekan budaya di situ, karena kami memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda. Mulai dari persaingan ekonomi, di mana kami memiliki watak yang sangat berbeda kalau dilihat ya, orang Madura dan orang Dayak itu memiliki watak yang berbeda. Nah, mungkin di situ kami memiliki banyak konflik itu. Nah, ini menjadi bibit-bibit yang akhirnya menyulut emosi di saat perang Sampit muncul gitu. Nah, kemudian kronologi sebelum perang Sampit muncul itu kami melihat gitu ada salah satu rumah orang Madura yang dibakar oleh yang diduga orang yang dilakukan oleh orang Dayak. Nah, itu akhirnya orang Madura akhirnya ada ada orang yang meninggal, terus rumah dibakar. Nah, kami sebagai orang Madura tidak terima karena hal itu. Kami sebagai manusia merasa tidak dihargai oleh orang lain gitu. Maka karena hal itulah kami akhirnya melakukan penyerangan besok harinya. Kami mencari pelaku yang melakukan penyerangan di salah satu rumah warga kami. Nah ini menjadi salah satu penyebab ya memanasnya konflik yang terjadi di Sampit pada saat itu. Nah, akibat penyerangan yang terjadi terus-menerus, nah yang awalnya kami orang Madura telah mencapai 21% populasi di Kalimantan Tengah, akhirnya berkurang. Banyak yang dari kami akhirnya mengungsi ke wilayah lain untuk menghindari peperangan, dan ada juga yang tetap tinggal di situ dengan syarat yang akan dipaparkan di penyelesaian masalah nanti. Mungkin untuk kronologi, ya mungkin seperti itu saja, nanti akan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Dapat kita lihat bersama ya bahwa memang polemik ini telah mengakar cukup lama hingga akhirnya karena kematian yang terjadi gitu ya, mungkin juga ada kesalahpahaman di dalamnya gitu. Terjadilah pertikaian di antara kedua belah pihak gitu. Setelah melihat pandangan Ibu Grace dan Ibu Serlina,
kita tentunya juga ingin mengetahui bagaimana konflik ini dapat diredakan oleh kedua belah pihak ya. Oke, kepada Ibu Grace terlebih dahulu, bagaimana Bu solusi dari suku Dayak untuk menangani permasalahan ini? Ya, jadi mungkin solusi ya dari kami masyarakat Dayak pada saat itu sebenarnya ada pertemuan antara pemerintah ya dengan para kepala ataupun agama. Kira-kira kalau saya tidak salah ingat mungkin 9 Februari 2021 pada saat itu. Jadi di situ diadakan pertemuan untuk mencari solusi apa ya yang kira-kira dapat diambil untuk kita bisa sampai pada apa ya tahap perdamaian seperti itu untuk menyelesaikan konflik. Nah, sehingga pada saat itu kondisinya sudah cukup tenang ya. Masalahnya juga bisa dibilang ya sebenarnya waktu itu sudah cukup apa ya tenang seperti itu. Tetapi waktu itu ada peristiwa di mana polisi menangkap para provokator yang sempat saya bilang ya, provokator yang merupakan orang Dayak seperti itu. Nah, hal ini membuat kami dari masyarakat Dayak seperti mempertanyakan kenapa masyarakat kami ditangkap seperti itu. Nah, sehingga di situ ada perdamaian. Perdamaian dimulai dengan adanya janji antara kepolisian ini akan masyarakat Dayak dengan syarat kami masyarakat Dayak harus menghentikan pertikaian konflik yang terjadi seperti itu. Tetapi tentunya kami juga dari masyarakat Dayak memberikan satu syarat seperti itu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah orang yang masih ingin tetap tinggal di Kalimantan, kami berharap bahwa mereka bisa menghargai setiap budaya maupun ada istiadat masyarakat Dayak seperti itu. Nah, sehingga pada saat itu mulailah dibuat perjanjian dan juga dibangun perdamaian untuk mengingat bahwa pertengkaran ataupun konflik ini juga sudah selesai seperti itu, Ibu Deborah. Baik, tadi suara dari Ibu Grace agak sempat terputus ya, tapi saya cukup menangkap gitu maksud dari Ibu Grace. Jadi dari situ memang warga Dayak telah menyadari juga ya, karena ada provokator juga dari warga Dayak gitu. Tapi pada dasarnya warga Dayak ini menginginkan adanya suatu penghargaan juga ya dari masyarakat Madura gitu terhadap budaya Dayak juga gitu. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Ibu Grace. Kepada Ibu Sherlina, kami persilahkan juga bagaimana tanggapan Ibu melihat solusi ini. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kembali. Melihat dari kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga tokoh-tokoh agama dan tokoh adat tadi itu, ya saya sendiri sebagai orang Madura dan beberapa juga memberikan pendapat bahwa memang di sini ada kesalahpahaman gitu. Kami tidak mengerti satu sama lain bagaimana kami sebagai manusia harusnya saling mengerti. Kita memiliki perbedaan nilai dan budaya di situ. Nah, bagaimana respon kami? Ya tentunya kami menerima hal ini karena kembali lagi bahwa kami orang Madura sebagai transmigran di Kalimantan pada awalnya. Ya, di situ ya kami mau nggak mau harus menerima hal itu gitu karena kami juga sadar sendiri bahwa memang sebagai orang yang istilahnya pendatang itu harus menghargai suku lokal maupun suku yang ada di situ. Kan di Kalimantan ada suku, banyak suku ya, ada Madura, ada Dayak, ada yang Tionghoa juga, ada juga dari Melayu. Jadi pentingnya saling menghargai di situ. Mungkin seperti itu respon kami sebagai orang Madura dalam meresponi kesepakatan yang telah dilakukan. Ya mungkin ada satu pepatah yang mengatakan bahwa di mana langit dijunjung di situ, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjungnya. Artinya kita saling menghargai budaya yang ada. Jadi begitu dari saya. Oke, terima kasih Ibu Sherlina untuk tanggapannya. Betul sekali ya. Jadi memang satu hal penting yang dapat kita lihat juga bahwa perlu ada kesadaran masing-masing juga ya dari kedua belah pihak menyadari kesalahan yang mungkin telah diperbuat gitu dan juga semakin lagi menghargai perbedaan yang ada begitu. Nah, setelah melihat
penanganan masalah dari kedua suku ini, tentu kita juga akan mendengar ya bagaimana peranan pemerintah pada kala itu dalam menangani perang sampit ini. Dan kepada Ibu Weni selaku Pemkot Palangkaraya kami persilahkan. Ya, halo, selamat pagi. Suara saya terdengar? Iya, selamat pagi Ibu Weni. Kedengar Bu Oh suaranya? ya, baik. Mungkin saya akan coba bahas dari sisi pemerintah ya, bagaimana pemerintah menangani kerusuhan antara suku Dayak dan Madura ini. Jadi, apa namanya, yang paling pertama dilakukan pemerintah tentunya mengirimkan aparat keamanan ya dalam upaya untuk mengamankan situasi dan juga menekan konflik ini agar korban tidak semakin banyak. Jadi aparat keamanan yang diutus itu yaitu dari pasukan militer, TNI dan juga polisi. Nah, selain mengevakuasi warga yang tidak terlibat dalam kerusuhan, ternyata aparat keamanan juga menangkap beberapa provokator yang terlibat yang dibayar oleh pejabat lokal. Nah, kemudian juga telah disampaikan oleh narasumber tadi bahwa Pemkot Palangkaraya juga mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga tokoh agama pada 19 Februari 2001. Nah, di pertemuan ini dibahaslah mengenai beberapa solusi, diantaranya itu yang pertama koordinasi dengan Pemprov Jatim, Jawa Timur ya. Jadi mengingat bahwa Madura ini kan dari Jawa Timur, maka dari itu perlu ada koordinasi dengan Pemprovnya. Selain itu juga memperketat Siskamling RT RW untuk meningkatkan pengamanan dan juga di sini kami berusaha menekankan bahwa aparat keamanan itu tidak boleh pandang bulu atau memihak dalam menindak tegas perusuh. Nah, puncaknya itu ketika dibentuknya forum komunikasi antar etnis di Kalimantan ya. Jadi forum komunikasi inilah yang akhirnya mempelopori perdamaian antar suku, terkhususnya suku Dayak dan Madura. Dan juga di sini para tokoh adat juga kami minta untuk membina sukunya masing-masing untuk menghentikan kebencian. Kemudian juga diadakan razia dan sweeping. Ini untuk mencegah kepemilikan senjata tajam, minuman keras dan sebagainya. Terus juga apa ya? Dan yang terakhir kita mengadakan pertemuan TDA BBK atau apa namanya? Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan. Nah, pertemuan TDA BBK ini tuh sebagai upaya mediasi antara apa yang terlibat kerusuhan itu. Kemudian langkah terakhir yang kami lakukan itu mengadakan rehabilitasi mental. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa apa yang telah disampaikan narasumber kita tadi itu konflik ini sebenarnya memunculkan trauma yang teramat besar ya bagi korban maupun saksi gitu kan, karena korban meninggal banyak dan juga istilahnya memori buruk tuh ada gitu. Maka dari itu pentingnya rehabilitasi mental. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait peran pemerintah Kota Palangkaraya, begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pemaparan Ibu Weni. Artinya memang dari hal ini pemerintah juga ikut khawatir ya ketika permasalahan ini terjadi gitu. Jadi mulai ada sanksi terhadap para provokatornya juga, ada pembinaannya juga, bagaimana langkah-langkah juga agar tidak terjadi lagi gitu di kemudian hari permasalahan ini gitu. Oke, sebelum kita masuk pada nanti sesi terakhir kita ya, kesimpulan, kita juga akan menyimak video pemaparan dari Ibu Netalia Iswati selaku dosen dari Universitas Tanjung Pura mengenai solusi preventif atau solusi pencegahan yang paling utama gitu dari adanya konflik multikultural ini. Oke, akan ditayangkan videonya. Harap peserta untuk menyimak baik-baik ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Netania Iswati. Saya dosen dari Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menghadiri talk show bincang. Jadi saya akan berbicara melalui video ini. Nah, mengenai konflik sampit yang terjadi antara masyarakat Dayak dan Madura,
saya melihat bahwa kunci utama dari solusinya yaitu pendidikan multikultural. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat bahwa waktu itu, di konteks dulu itu, adanya kecemburuan sosial dan juga saling tidak memahami antara masyarakat Dayak dan Madura. Jadi menurut saya kuncinya itu di pendidikan multikultural, karena sistem pendidikan multikultural sendiri akan mengupayakan untuk merendahkan adanya kesenjangan sosial dan juga kecemburuan sosial. Dan selain itu, di dalam sistem pendidikan multikultural, siswa-siswa di sekolah juga akan mendapatkan pembelajaran mengenai perdamaian, keanekaragaman, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Kemudian yang kedua, pentingnya muatan lokal di mata pelajaran muatan lokal dibuat untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi seharusnya muatan lokal di dalam sekolah itu dibuat agar siswa lebih memahami mengenai budaya di daerah tersebut dan bagaimana tata krama serta nilai di daerah tersebut, begitu. Oke, baik. Sekian videonya ya. Terima kasih untuk Ibu Netania Iswati, meskipun tidak dapat hadir dalam runcang kita kali ini karena bertepatan juga dengan meeting yang lain gitu ya. Tapi beliau telah menyempatkan waktu untuk membuat video ini mengenai pentingnya pendidikan multikultural bagi siswa-siswa di sekolah pada saat ini gitu ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Netania. Oke. Dan sebelum mengakhiri sesi runcang kali ini, saya minta kesediaannya juga untuk Ibu Grace dan Ibu Sherlina dalam menanggapi konflik ini dari sudut pandang kepercayaan masing-masing ya Bu, karena kita juga sama-sama percaya bahwa tiap agama akan memberikan nilai-nilai yang terbaik bagi para pengikutnya. Kepada Ibu Grace terlebih dahulu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Deborah. Jadi sebelumnya mungkin saya ingin ini ya, kalau dari masyarakat Dayak sebenarnya sebagian besar itu adalah umat Kristiani seperti itu. Jadi mungkin saya akan memberikan pandangan sebagai umat Kristen seperti itu. Nah, mungkin saya mau sedikit mengutip ya dari Alkitab gitu ya. Jadi dari Kolose 3 ayat 13 yaitu berbunyi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuatlah demikian. Seperti itu. Nah, jadi dari ayat ini kita mau diingatkan bahwa meskipun mungkin di masa lalu kita memiliki dendam satu sama lain, terjadi perang, tetapi kita diingatkan untuk bagaimana sih kita bisa saling mengampuni, kemudian saling mengasihi di tengah perbedaan yang. Nah, ini satu hal yang perlu kita ingat bahwa meskipun ada begitu banyak perbedaan di antara kita, tetapi kita adalah saudara seperti itu. Jadi itu hal yang harus kita pegang bahwa kita adalah saudara, kita harus saling mengasihi dan kita harus saling menjaga. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Grace untuk penjelasannya. Poin pentingnya adalah saling mengasihi ya Bu, saling menghargai juga satu sama lainnya. Oke, kepada Ibu Sherlina kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Nah, kalau dilihat lagi ya, kami orang Madura dari Jawa Timur memang mayoritas beragama Muslim. Dan mungkin saya akan melihat sedikit nilai dari kepercayaan kami. Ya, menurut kepercayaan kami yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu, kami diajarkan untuk tidak menzolimi sesama. Ya, sebagai umat yang beragama pun semua diciptakan oleh Allah gitu. Semua adalah orang yang sama. Meskipun kita memiliki budaya-budaya yang berbeda, tanpa kita mengerti satu sama lain, kita tidak boleh menzolimi orang dengan apa yang kita punya. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu Weni bahwa kita, akan masalah ini bahwa kami tidak mengerti satu sama lain. Justru karena kami tidak mengerti, kami tidak boleh menzolimi orang, tidak boleh menghakimi orang. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bagikan ya. Oke, terima kasih Ibu Sherlina. Tak kalah menarik juga ya penjelasannya ya. Kembali lagi membuat kita berefleksi
mengenai pentingnya juga untuk saling menghargai perbedaan yang ada, dan kita kembali lagi diingatkan gitu bahwa kita hanya manusia biasa ya, kita juga tidak memiliki hak untuk menghakimi atau berbuat zalim terhadap orang lain gitu. Oke, baiklah, sekian dari sesi runcang kita kali ini. Berharap melalui sesi ini kita juga masing-masing dapat merefleksikan tentang pentingnya menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kemajemukan yang ada di bangsa Indonesia kita ini sebetulnya tidak boleh menyurutkan semangat nasionalisme kita, justru juga membuat kita semakin mengokohkan nilai toleransi itu dan nilai kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak sesi runcang ini dari awal hingga pada saat ini ya. Saya selaku MC, Deborah Stefani, pamit undur diri. Saya menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.